Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas soal mengenai gejala kuantum, jangan lupa subscribe channel aku, like, dan share ke teman-teman kalian untuk mendukung channel aku agar aku semangat untuk membuat videonya. Oke, baiklah langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Di sini frekuensi ambang pancaran fotoelektrik dalam tembaga ialah 1,1 kali 10 pangkat 15. Carilah energi maksimum fotoelektron dalam elektron volt bila cahaya berfrekuensi 1,5 kali 10 pangkat 15 ditunjukkan pada permukaan tembaga. Baiklah teman-teman, pertama kita harus tulis dulu diketahuinya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Jadi, H itu sudah ditetapkan nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Tetapi, jika dalam elektron volt, nilai H-nya akan berbeda dengan satuan Joule sekon. Untuk itu, kita akan bahas lebih detailnya. H itu bisa juga 4,136 kali 10 pangkat min 15 jika satuannya dalam elektron volt. Kemudian, kita tadi satuannya masih joule ya. Kita harus mengubahnya ke dalam elektron volt ini. Jadi, 2,6504 kali 10 pangkat min 19 dibagi 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule per elektron volt. Ini hasilnya adalah 1,654 elektron volt. Karena yang diminta adalah energi maksimum dari fotoelektron dalam elektron volt. Jadi seperti itu ya pembahasan soalnya untuk nomor 1. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanya ke aku. Langsung aja ke IG aku, Yunita Julia Jalis Putri. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 2. Kita sudah tahu bahwa frekuensi ambangnya 1,1 kali 10 pangkat 15 Hz dan V-nya 1,5 kali 10 pangkat 15 Hz. Baiklah teman-teman, di sini soalnya itu jelaskan foton dari sebuah partikel yang memiliki panjang gelombang yang sama. Bagaimana perbandingan momentum linearnya? Bagaimana perbandingan energi foton dan energi total partikel? Bagaimana perbandingan E dan EK-nya? Jadi kita ketahui dulu ya bahwa lambda foton itu sama dengan lambda partikel. Jadi yang ditanya itu adalah perbandingan momentumnya, kemudian perbandingan E dan E total, dan juga perbandingan E dan EK. Langsung aja kita ke pembahasan. Tadi kita sudah tahu bahwa lambda foton ini sama dengan lambda partikel. Nah, jadi untuk momentum linear, kita harus tahu bahwa F foton itu sama dengan H per lambda. Karena lambda foton itu kan sama dengan lambda partikel, berarti PP-nya sama dengan H dikali lambda. Jadi perbandingannya itu PF sama dengan PP sama dengan P. Ini perbandingan momentum linearnya. Untuk energi totalnya, untuk foton EF itu kita bisa mencari rumusnya EF sama dengan H dikali F. Atau kita bisa juga menggunakan HC per
lambda. Jadi didapat hasilnya adalah P dikali C. Kemudian yang untuk partikel, rumusnya yaitu MC kuadrat. M dikali C dikali C bisa kita buat karena P itu kan M dikali C ya. Ini sama juga dengan P. Sama juga dengan P ya. Jadi P dikali C. Oke, untuk yang C-nya, energi kinetik. Energi kinetik tuh EKF itu rumusnya H dikali V. Atau bisa juga karena V itu kan sama dengan C per lambda ya. Jadi H dikali C per lambda. Jadi sama dengan P ini maaf ya, ini dikali maksudnya. P dikali C. Untuk energi kinetik partikelnya, kita tahu bahwa energi kinetik partikel itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Jadi kita bisa juga buatnya, karena ini m dikali m jadi m kuadrat ya ininya. Kemudian v kuadrat per 2m. Kenapa 2m ya? Karena ini dikali dengan ini ya. Jadi karena rumus dari P itu kan M dikali V. Jadi kita bisa buat P kuadrat per 2M atau P F per 2. Oke, jadi kita sudah tahu jawaban untuk perbandingan dari momentum, perbandingan E dan E totalnya, dan juga perbandingan E dan EK. Jadi soal kita sudah terjawab ya. Baiklah, untuk soal berikutnya kita lanjut saja. Baiklah teman-teman, kita masuk ke soal selanjutnya. Soalnya yaitu bandingkanlah ketentuan kecepatan sebuah elektron dan sebuah proton yang terperangkap dalam 10 Armstrong. Jadi kita ketahui bahwa L-nya itu adalah 10 Armstrong ya teman-teman. Kita ketahui bahwa Armstrong ini jika diubah ke dalam meter hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi yang ditanya adalah perbandingan ketentuan dari kecepatan elektron dan kecepatan proton. Ini tadi delta X-nya ini ya, 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian kita masukin aja ke rumus bahwa delta P sama dengan H dikali H per delta X sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34 dibagi 10 pangkat min 9, sehingga didapatlah hasilnya 6,626 kali 10 pangkat min 25. Kemudian kita harus cari dulu ya delta V elektronnya dan juga delta V dari protonnya, karena dia tadi mintanya adalah perbandingan ya. Jadi harus kita cari satu-satu. Kita harus tahu rumus dari delta V elektron itu adalah delta P per massa elektron. Massa elektron itu sudah diketahui ya, massa elektron itu sudah ditetapkan bahwa 9,1 kali 10 kali 10 pangkat min 31 kg meter per sekon. Jadi kita masukin aja ya, delta P-nya sudah diketahui tadi ya. Tinggal masukin aja
Kemudian didapatlah delta V elektronnya adalah 7,29 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Untuk protonnya, rumus proton, kecepatan dari proton itu delta P per massa proton. Delta P tadi kita sudah ketahui juga kan dari yang kita cari, 6,626 kali 10 pangkat min 25. Ini adalah massa elektron, dia sudah ditetapkan. Kita bagikan saja, langsung didapat 3,47 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Jadi perbandingan massa elektron dan proton itu adalah 7,29 kali 10 pangkat 5 bandingnya 3,47 kali 10 pangkat 2. Oke, begitulah untuk pembahasan soal. Pada saat ini kita akan lanjut ke soal berikutnya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke soal berikutnya ya. Kita akan membahas soalnya, yaitu dalam eksperimen Compton, sebuah elektron memperoleh energi kinetik sebesar 0,100 MeV ketika sebuah sinar X berenergi 0,500 MeV menerpanya. Tentukanlah panjang gelombang foton yang terhambur jika elektron tersebut pada awalnya berada dalam keadaan diam. Jadi dari soal itu kita bisa menganalisis yang diketahuinya ya, bahwa energinya itu 0,500 MeV. Kemudian energi kinetiknya itu ini ya, energi kinetiknya 0,100 MeV. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Panjang gelombang. Kita ketahui bahwa rumus dari energi awal itu akan sama dengan energi akhir. Jadi rumusnya itu kan E ditambah M0X kuadrat sama dengan E pangkat 0 ini ditambah energi kinetik ditambah M0X kuadrat. Jadi di sini karena ini sama ya, E ditambah M0X kuadrat ini boleh kita coret ya. Jadi tinggal aja E pangkat 0-nya tambah KE. Yang M0 kuadratnya ini ya, yang boleh kita coret. Kemudian E-nya itu 0,500 MeV. E0 ini yang dicari ditambah 0,100 MeV. Jadi E pangkat 0-nya 0,400 MeV. Kemudian untuk panjang gelombang itu rumusnya H dikali C per E pangkat 0. Baiklah teman-teman, untuk soal berikutnya itu berapakah ketidakpastian minimum untuk keadaan energi dari suatu atom jika satu elektronnya menetap dalam keadaan ini selama 10 pangkat min 8 sekon. Jadi waktu yang tersisa untuk mengukur energi tersebut adalah 10 pangkat min 8 sekon. Kita ketahui dari soal ya. Kemudian oleh karena itu delta E, delta T lebih besar H per 4 pi. Kita ketahui ini ya. Jadi delta E lebih besar dari H per 4 pi delta T. Kalau itu kita bisa rumuskan H dikali C per 4 pi C dikali delta T. Jadi kita langsung masukin aja ya. Ini tadi rumusnya. Kita masukin H dikali C. H dan C itu sudah ditetapkan ya. Kemudian hasilnya 12,4 kali 10 pangkat 3
EV Armstrong 4Pi dikali dengan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali delta T-nya tadi yang ini ya 10 pangkat 8 10 pangkat min 8 sekon ini ya. Kemudian dikali dengan delta T. Delta T itu 10 pangkat 10 Armstrong per meter. Jadi hasilnya adalah 0,329 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini harus tahu juga ya bahwa ketidakpastian minimum energi di suatu keadaan T sama dengan H per 4Pi T dengan T adalah waktu hidup rata-rata untuk keadaan bereksitasi. Dinamakan lebar alami keadaan. Untuk persoalan ini, waktu hidup rata-ratanya adalah 10 pangkat min 8 sekon. Dan lebar alaminya adalah 0,329 kali 10 pangkat min 7 elektron volt. Untuk soal ini sudah terpecahkan ya. Jadi kita akan bahas soal selanjutnya. Tetap stay nonton videonya dan jangan bosan. Kemudian kita masukin aja ke rumus bahwa lambda itu sama dengan C per V. Jadi 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 0,49 kali 10 pangkat 21 didapat 6,10 kali 10 pangkat 13. Oke. Itu dulu pembahasan soalnya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Baiklah teman-teman, kita akan bahas soal selanjutnya. Sebuah positon bertumbukan dengan sebuah elektron dan keduanya musnah teranihilasi. Masing-masing partikel mempunyai energi kinetik sebesar 1 MeV. Carilah panjang gelombang foton yang ditimbulkan. Kita harus tahu dulu ya, rumus dari energi diam itu adalah 2m0c² ditambah dengan energi kinetik. Jadi m0c² ini kita dapat dari massa elektron dikali dengan kecepatan cahaya dikuadratkan. Massa diam elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31. Ini sudah ditetapkan ya, jadi teman-teman gak usah bingung. Massa elektron diam tuh pasti segini nilainya. Kemudian ini dikali C kuadrat tadi didapat 0,51 MeV. Baru udah dapat ini, dikalikan saja dengan 2 lagi. Baru ditambah energi kinetiknya kan sudah diketahui bahwa 1 MeV tadi di soal. Jadi langsung kita jumlahkan saja. 2 dikali 0,511 itu adalah 1,02 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 2,02 MeV. Kemudian kita masukin langsung saja V itu sama dengan 2,02 dikali 10 pangkat 6 per 4,14 kali 10 pangkat min 15 sama dengan 0,47 dikali 10 pangkat 21 Hz. V-nya ini yaitu frekuensinya ya, sama dengan E per H. Jadi dimasukin aja nilainya, dapat 0,47 kali 10 pangkat 21. Maaf, maksud saya 0,49 kali 10 pangkat 21. Baiklah teman-teman, kita akan bahas soal berikutnya. Carilah tingkat energi sebuah elektron dalam kotak.
yang lebarnya 0,1 nanometer. Jadi kita ketahui bahwa M0 itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Dan L-nya itu 0,1 nanometer. Atau kalau kita jadikan ke meter adalah 10 pangkat min 10 meter. Jadi kita masukin aja ya ke rumus ini untuk mencari tingkat energi yang diisikan. Rumusnya itu N kuadrat kali H kuadrat per 8 dikali ml kuadrat. Jadi N kuadrat itu N kuadrat dikali 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon kuadrat per 8 dikali 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg dikali 10 pangkat min 10 meter kuadrat. Ini tadi kita tinggal masukin aja ya. Jadi didapat 6 kali 10 pangkat min 18 N kuadrat joule. En itu didapat setelah perkaliannya 38 N kuadrat elektron volts. Karena dia minta dalam ini ya elektron volt, jadi kita harus ubah ke dalam elektron volts.